Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tria Gusniawati dengan NPM 210420100165 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2021 dari Analisis Lingkungan Bisnis kelas D yang pada hari ini akan memaparkan materi terkait dengan politik dumping. Baik, berbicara mengenai dumping. Dumping ini merupakan sebuah pembahasan atau sebuah materi yang sangat penting sekali ya teman-teman untuk kita ketahui. Nah, daripada teman-teman penasaran terkait apa sih itu dumping dan bagaimana kebijakan dumping tersebut, langsung aja kita simak jelasannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, perlu kita ketahui dulu nih teman-teman, apa sih sebenarnya dumping itu? Dumping merupakan sebuah kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah, guna menguasai pasar negara tersebut. Politik dumping dapat dimaknai sebagai kebijakan diskriminasi harga dan dapat mematikan pasar luar negeri di mana produk tersebut dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian dumping secara umum, berikut ini adalah pengertian dumping menurut WTO. Meskipun politik dumping adalah tindakan yang tidak disetujui oleh sebagian besar negara anggota World Trade Organization atau WTO, tetapi organisasi perdagangan dunia tersebut menganggap bahwa tindakan menjual barang dengan harga yang lebih murah di luar negeri ini merupakan tindakan yang legal, teman-teman. Nah, negara-negara di dunia ini pada umumnya memiliki regulasinya sendiri guna mencegah politik dumping. Nah, regulasi tersebut secara umum berbentuk pembatasan kuota serta penetapan tarif harganya. Nah, lalu bagaimana sih praktek dumping di Indonesia ini sendiri serta bagaimana kondisi di Indonesia ya teman-teman? Nah, sejatinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek dan persaingan usaha tidak sehat ini adalah realisasi tekad pemerintah Indonesia demi mengamankan Indonesia dari dumping. Nah, jadi Indonesia ini sendiri sudah menerapkan undang-undang dan mengantisipasi terjadinya politik dumping. Serta regulasi ini dibentuk dalam rangka melindungi stabilitas harga produk serta menumbuhkan iklim usaha sehat bagi produsen di dalam negeri. Nah, komitmen tersebutlah salah satunya diterapkan dengan cara membatasi harga jual produk yang masuk sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sebenarnya cara kerja praktek dumping ini seperti apa sih? Cara kerja praktek dumping adalah dengan memberlakukan harga lebih murah di luar negeri agar mendapatkan pasar luar negeri. Sementara pasar lokal tetap diberi dengan harga normal atau bahkan lebih mahal. Setelah melakukan politik dumping, eksportir ini atau pelaku dumping tersebut dapat menentukan apakah akan tetap menerapkan harga lebih murah atau tidak, tergantung dari motif awal melakukan kebijakan dumping tersebut. Nah, tujuan dari politik dumping ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan yang lebih, di mana keuntungan ini diperoleh dari barang yang seharusnya masih ada di gudang atau stok barang yang masih ada di gudang. Dengan diterapkannya politik dumping ini akan terjual dengan cepat atau lebih cepat ya teman-teman. Jadi hal ini perusahaan akan memperoleh profit atau keuntungan yang lebih. Lalu adanya invasi pasar, di mana invasi pasar ini adalah merupakan strategi atau tujuan untuk merebut konsumen. Lalu yang terakhir ada mengurangi stok produk secara masif. Nah, di mana politik dumping ini kan sejatinya menerapkan harga yang lebih rendah daripada harga di pasaran, sehingga tentunya dengan menerapkan harga yang lebih murah tersebut, stok barang akan terjual secara cepat. Nah, lalu ada jenis-jenis politik dumping. Di sini ada 4 jenis politik dumping. Yang pertama adalah persistent dumping, di mana persistent dumping ini sebuah politik dumping dengan menerapkan harga yang lebih murah, dan penerapan harga yang lebih murah ini dalam jangka panjang serta bertujuan untuk menguasai pasar negara tersebut. Lalu yang kedua ada sporadic dumping. Nah, sejatinya sporadic dumping ini berbeda ya dari persistent dumping tadi, di mana sporadic dumping ini diterapkan hanya untuk mengurangi stok dari perusahaan tersebut. Jadi tidak untuk jangka panjang, hanya untuk jangka pendek. Lalu yang ketiga ada predatory dumping, di mana politik dumping ini bertujuan untuk mematikan pesaing bisnis atau mematikan pesaing usaha, yang mana ketika nanti pesaing usahanya sudah mati, predatory dumping ini bisa
dalam waktu yang semena-mena ini menaikkan harga produknya. Lalu yang terakhir ada research dumping, di mana menerapkan harga yang lebih murah, tetapi menerapkan harga yang lebih murah ini hanya pada barang-barang inelastis saja ya teman-teman. Jadi seperti itulah jenis-jenis politik dumping. Nah, lalu ada nggak sih keuntungan yang akan diperoleh dari politik dumping? Ada dong teman-teman. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan negara lain yang tinggi. Dengan diterapkannya politik dumping, maka ini akan juga bisa membantu negara lain dalam memenuhi kebutuhan negaranya. Lalu ada ekspansi pasar. Tentunya bagi eksportir, ekspansi pasar ini merupakan sebuah keuntungan ya dengan diterapkannya politik dumping, di mana eksportir tersebut ini bisa meluaskan pangsa pasarnya sehingga keuntungan tentunya akan dapat diperoleh ya. Lalu yang terakhir ada meningkatkan devisa negara. Nah, kerugian dari politik dumping. Ini ada beberapa kerugian ya dengan kita menerapkan politik dumping. Yang pertama ada mematikan pesaing bisnis. Nah, sebenarnya nih teman-teman perlu diketahui bahwasannya bisnis yang dijalankan tanpa pesaing ini akan lebih mudah hancur sebenarnya teman-teman. Karena apa? Karena sebuah bisnis ini dijalankan adalah sejatinya untuk bersaing. Bagaimana kita menerapkan strategi supaya bisnis kita bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, ketika pesaing kita mati, maka bisnis kita pun akan cepat mati juga teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada kebangkrutan dari eksportir. Nah, bagaimana tidak bangkrut ya teman-teman ketika harga yang diterapkan atau harga yang dipasang itu di bawah harga pasaran atau di bawah standar dengan harga yang lebih murah. Tentunya jika menerapkan politik dumping ini secara terus-menerus atau jangka panjang, tentunya seorang eksportir ini akan mengalami kebangkrutan. Lalu yang ketiga akan mengganggu stabilitas harga, di mana politik dumping ini kan sejatinya menerapkan harga yang murah di luar negeri serta harga normal atau lebih tinggi di negara kita sendiri atau di negara pelaku dumping. Maka tentunya kestabilitas hargaan ini akan terganggu sih teman-teman. Nah, baik teman-teman, demikian tadi pemaparan materi mengenai politik dumping. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan membuka wawasan tentunya untuk kita semuanya ya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.